Baik, semangat pagi semuanya. Di sini saya perwakilan dari panitia akan memberikan tutorial atau cara melakukan pendaftaran di website kejuaraan pencaksilat antar perguruan tinggi Invitasi. Di sini silakan dibuka websitenya, yaitu ada di halaman kpsi.kemahasiswaan.wni.ac.id. Setelah dibuka, lalu masuk ke menu daftar sekarang. Setelah masuk, daftar dan persyaratan pendaftaran lainnya bisa dipahami. Ini sama saja dengan yang ada di panduan. Setelah semuanya sudah paham, lalu kita melakukan pendaftaran dengan cara login menggunakan akun yang sudah diberikan oleh panitia. Di sini saya menggunakan username dari sampelnya, yaitu misalnya di sini saya WNY1. Lalu di bawahnya harus menggunakan captcha atau verifikasi. Di sini menggunakan pertanyaan matematika sederhana. Lalu saya login. Dan setelah login, maka di sini silakan mengisi formulir registrasi. Nah, di sini silakan diisikan dengan nama-nama dari setiap official kontingennya. Di sini misalkan nama manajernya itu saya sendiri, lalu email manajernya, lalu nomor HP-nya, dan formulir-formulir lainnya yang diperlukan. Di sini ada menu kategori, di mana di sini ada beberapa kategori. Ada kategori tanding putra, kategori tanding putri, kategori tunggal, kategori ganda putra, ganda putri, ganda putra, bergu putri, bergu putri. Nah, silakan ini diisikan nama-nama atletnya, hanya yang dikirimkan atau hanya yang didelegasikan. Di sini ada beberapa kategori. Jika hanya mengirimkan untuk kategori tunggal, maka yang diisikan hanya kategori tunggal. Formulir lainnya silakan diabaikan. Lalu setelah selesai mengisi menu kategori, di bawah di sini ada konfirmasi jumlah pertandingan yang diikuti. Silakan ini juga dipilih. Misal di sini saya ada di kategori bergu putra. Ini misal nama saya lagi. Nah, saya karena mengirimkan bergu putra hanya satu, maka di sini pertanyaan yang diikuti hanya satu. Lalu form manager, di sini formulirnya bisa didapatkan di link proposal yang sudah dikirimkan oleh panitia, yaitu ada di bit.ly/KPSI-UNY 2021. Di sini bisa diunduh formulir pendaftaran kejuaraannya, lalu disertakan juga proposal invitasinya, surat pernyataan, dan lain sebagainya. Jika semuanya sudah diisi, lalu silakan bisa diunggahkan di websitenya. Di sini saya sudah menyiapkan, misalnya di sini sudah menyiapkan. Ini hanya sampel. Saya upload di sini. Setelah semuanya sudah, ada formulir buat manajer, kontingen, atlet, dan kontingen. Ini filenya juga tidak boleh lebih dari yang ditentukan. Contoh untuk manajer paling besar ukuran filenya adalah 2 MB, tidak boleh lebih dari itu, dan ekstensi filenya hanya PDF. Selain itu tidak akan bisa diinputkan dalam sistem. Formulir kontingen juga 2 MB, atlet ini 5 MB, terus form D-nya ini juga 5 MB, terus untuk kontingennya 2 MB. Semuanya berekstensikan filenya file bentuk PDF, tidak boleh selain itu. Lalu file-file lainnya, di sini unggah file KTP, termasuk KTP, lalu KTM, surat keterangan sehat, surat keterangan mahasiswa aktif, lalu ada surat rekomendasi, surat vaksin. Nah, ini semuanya diunggahkan dalam sistem.
Setelah semuanya diunggahkan dalam sistem, maka data kita bisa di save. Di sini pasti akan mengalami error karena di sini masih banyak yang tidak saya isikan. Nanti akan kita tunjukkan. Nah, ini ya. Jadi untuk setiap formulirnya yang memiliki tanda bintang, ini wajib diisi seketika itu juga atau tidak boleh dilewati. Misal di sini semua yang ada bintangnya di belakang saya isikan ya. Formulir kontingen, lalu ada form atlet, form C, lalu ada form D untuk atlet juga, form E untuk kontingen. Ini teman-teman disesuaikan dengan isi filenya ya. KTP, lalu ada KTM, surat keterangan sehat, surat keterangan mahasiswa aktif, surat rekomendasi, dan sertifikat vaksin. Nah, di sini untuk bukti pembayarannya tidak diwajibkan seketika itu juga ya. Jadi setelah semuanya udah terisi dengan baik, tinggal tahap selanjutnya adalah melakukan pembayaran. Nah, ketika pembayaran ini sudah dibayarkan, maka nanti tinggal konfirmasi kepada panitia. Rekeningnya ada di halaman pendaftaran di sini. Terus untuk konfirmasinya bisa ke ketua panitianya. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan menyimpan data kita. Setelah semuanya tersimpan datanya, maka kita juga bisa mengupdate. Misalkan pada sebelumnya itu terdapat kesalahan. Misal seharusnya di sini misal emailnya ingin diganti. Ini bisa melakukan menu edit di sini. Lalu di sini misalkan saya masukkan di sini email saya berubah. Ini juga bisa diedit. Setelah diedit, lalu kita save kembali. Seperti itu. Begitupun sama ketika sudah melakukan pendaftaran, melakukan pembayaran. Bukti pembayarannya bisa diupload ke sistem secara tidak bersamaan dengan akunnya. Misal di sini sudah membayarkan, tinggal upload saja buktinya. Lalu save. Seperti itu tutorial melakukan pendaftaran dalam sistem website untuk kegiatan kejuaraan pencaksilat invitasi. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.